Ya yang saya nanti laporkan ke ratu. Udah begitu si prajurit langsung pergi masuk ke dalam. Gak lama kemudian itu prajurit itu datang lagi. Kata prajurit, Eyang silahkan masuk, Eyang silahkan. ya prajurit terima kasih, kata saya. Itu prajurit ngeliatin terus sisinya melotot. Itu sisinya tuh acuh aja ya, acuh. Emang kebiasaan sisinya itu acuh, cuek gitu ya. Jalan. Udah nyampe di depan pendopo itu langsung salam. Kata si Eyang, Sampurasun Ratu. kata yang di dalam. Sampai silakan masuk dengan sisinya. Ya Ratu, dengan sisinya yang Ratu dulu pernah cerita-cerita bakal ada anak bule datang ke sini, ya ini anaknya Ratu. Wah ya silakan masuk, silakan masuk. Udah begitu tuh langsung mendekat. Itu kebiasaan sisinya, entah entah sama yang tua, entah yang muda, itu selalu mengulurkan tangannya untuk jabat tangan silaturahim. Itu sisinya mengulurkan tangan untuk jabat tangan itu. Ratu itu aneh, kata ratu, mau apaan kamu sihnya tangan-tangannya yang ulur-ulur begitu. Enggak ratu, kita harus salaman, harus berjabat tangan, kita punya silaturahim, silaturahmi. Itu si ratu mungkin aneh, dikarenakan selama ini mungkin nggak pernah ada manusia masuk ke negaranya. Itu udah pas jabat tangan sisinya sama ratu itu, ternyata si ratu itu teriak kepanasan. Aduh, apa sihnya, kamu pegang apa, aku panas begini. Maaf ratu, saya nggak pegang apa-apa. Itu si Eyang sih senyum. Langsung si Eyang itu nyembah. Mohon maaf Ratu, emang anak itu sangat panas, auranya itu sangat panas, sangat panas. Oh begitu Eyang, ya itu si Eyang itu keraton itu udah gersang. Orang yang di situ tuh penduduknya udah pada gelisah. Kesaktiannya si Eyang itu, kejayaannya si Eyang itu jadi awaknya hawa dingin, adem, jadi normal. Udah gini kata si Eyang, Ratu, dulu pernah Ratu menugaskan saya mencari anak bule. Kebetulan sekarang ini udah ketemu anaknya. Sengaja saya bawa atas ditahan Ratu. Apa maksud tujuannya saya nggak tahu, kata saya itu. Silahkan Ratu, apa yang mau dibicarakan, apa yang itu ya yang terima kasih. Udah gitu si ratu itu nanya, hei sinyo, ya ratu, ada apa ratu? Kamu benar apa ratu? Kamu udah pernah jalan-jalan kemana masa kecil kamu nggak tahu? Benar gitu. Ya ratu, saya nggak pernah menikmati masa kecil saya nggak pernah menikmati bahagia saya. Hidup saya selama ini hanya hutan dengan hutan, sawah dengan sawah, kampung dengan kampung. Hidup saya selama ini ratu. Jadi benar, masalahnya begini sinyo. Dulu waktu Romo saya masih hidup, beliau amanah, nanti suatu saat bakal ada anak bule, pengembara anak bule, kamu cari. Itu si Siyom pas dengar begitu tuh celengak-celinguk. Apa maksudnya ratu, apa tujuannya, apa urusannya dengan saya, kata sisinya. Dengerin dulu sinya, dengerin, saya bicara belum kelar, belum selesai. Oh iya maaf ratu, maaf. Itu si ratu itu langsung bercerita,
Gini sinya dulu Romo saya tuh bercerita bakal ada pengembara anak bule. Ternyata bener Romo itu ramalannya tuh bener sampai ke sini. Jadi Ratu maksudnya apa? Gini sinya, ada permasalahan di negara ini udah ratusan tahun gak pernah terpecahkan. Kata sisinya, Ratu aja udah tua nggak bisa mecahin permasalahan, apalagi saya, kata sisinya. Kata Ratu, saya juga kurang tahu sinya, dikarenakan beliau itu Romo itu bicaranya begitu. Udah sekering gini aja, yang Ya Ratu. sekarang ayo mari kita ke belakang. Kata saya yang Udah sini ayo ke belakang, ikutin aja apa Ratu mau. itu 100 sisinya sama si Eyang dikawal sama prajurit juga langsung ke belakang. Jalan terus sisinya dikawal. Gak lama kemudian udah nyampe di suatu ruangan, ada di situ ruangan. Ya seperti penjara gitu ya, seperti penjara. Kata sisinya, Ratu saya dosa apa? Saya salah apa kok dibawa ke sini? Saya mau dipenjara, emang saya habis nyolong apa? Sinyo, kamu nggak bakal dipenjara, kamu nggak punya salah, nggak punya dosa. Kan tadi juga di depan dikata ada permasalahan yang belum bisa terbuka. Di suatu saat ada anak bule, berarti itu kamu. Kata sisinya, insya Allah Ratu, insya Allah. Udah nyampe ke ibu, udah nyampe ke satu penjara. Ratu langsung menugaskan sama prajurit. Prajurit, langsung prajurit itu hormat. Buka gerbang. Dibuka gerbang itu sama prajurit. Udah dibuka, langsung si Ratu itu masuk ke dalam. Masuk, kata Ratu, Sinyo kamu kesini Sinyo, Eyang bawa tuh anak itu kesini. Ya Ratu. Pas dia udah datang ke situ udah dulu. Kata sisinya, Ratu ini peti apa Ratu? Kurang tahu Sinyo, ini udah berapa abad, udah berapa generasi belum ada yang bisa buka, belum. Pernah ada ilham Romo waktu meditasi atau bertapa, ada ilham nanti ada pengembaraan anak bule, berarti kamu Sinyo. Itu sisinya tuh kayak kebingungan. Kata sisinya, Ratu, insya Allah saya nggak bisa takabur, saya nggak punya kemampuan apa-apa, nggak punya keahlian apa-apa. Saya ini masih bodoh, saya ini masih anak kecil. Itu Ratu tuh tertawa, enak banget itu Ratu tertawa, terbahak-bahak. Masalahnya ngelihat dari fisik sisinya itu tinggi besar, badannya sembada. Kata sisinya itu katanya anak masih kecil, kan ketawa jadi geli kedengarannya sama Ratu itu. Kata sisinya, kenapa Ratu tertawa begitu kok enak banget? Ah enggak Sinyo, enggak. Udah gini aja Sinyo. Ini coba gimana caranya terserah kamu, apa yang dibutuhkan terserah kamu, asal ngomong aja, nanti yang bantu prajurit. Itu sisinya tuh merenung di situ duduk. Jadi si peti-peti itu dipegang-pegang sama sisinya, dielus-elus, diusap-usap begitu. Dalam pikiran sisinya nih apa, dalamnya tuh apa ya. Di situ sisinya kelalang, keliling, putar-putar. Kata Ratu, Sinyo bagaimana, sanggup enggak? Itu yang menyaut tuh si Eyang. Ratu, mohon maaf Ratu. Ya Pak, Eyang ada apa? Udah perhatikan aja sisinya apa yang dia lakukan, kita lihat aja. Oh iya Eyang, iya. Itu sisinya putar.
ternyata itu gemboknya itu, kunci gemboknya itu ternyata, kalau yang udah tahu ketel tahu kan, yang isinya 3 liter, isi airnya 3 liter, ternyata udah segede gitu. Itu sisinya tuh ngeliat aja ya, gemboknya segede gitu, seperti teko yang isinya 3 liter air kan gede ya. Bayangin aja sendiri ya, bayangin itu gede apalah. Itu sisinya tuh, si kunci itu tuh dipegang-pegang. Terus kata si Eyang itu, Sinyo, bagaimana Sinyo? nggak tahu Eyang, ini saya harus apa, harus gimana, saya nggak tahu masalah ini, saya nggak tahu. Enggak kan ini Sinyo, ini kan ada wangsit dari sesepuh dulu. Itu terserah kamu mau dihancuri ke mau apa. Tapi Eyang, saya nggak berani ngacurin barang orang, ini kan punya orang. Iya terserah kamu, kata si Eyang. Terserah kamu mau diapain terserah. Itu sisinya tuh di situ merenung, nggak menyadari diri. Sisinya itu duduk di situ, di dekat peti itu, yang dekat gembok yang segede gitu tuh, duduk di situ, langsung berdoa sama Yang Kuasa, berdoa memohon, terus berdoa sama Yang Kuasa, berdoa terus. Ya kurang lebihnya berapa jam saya nggak tahu ya, nggak tahunya. Ternyata di situ kedengaran, di situ tuh ada kedengaran tuh, ada yang teriak, wah panas, kelihatan. Yang dari kunci gembok itu kelihatan ada yang keluar, makhluk keluar, itu banyak yang keluar itu dari gembok itu, kunci gembok itu banyak yang keluar, panas. Mungkin dikarenakan sisinya itu berdoa sama Yang Kuasa, munajat sama Yang Kuasa. Makanya adik-adik, bapak-bapak, banyak-banyaklah berdoa, memohon, meminta sama Yang Kuasa keselamatannya, rezekinya, umurnya, segala macam ya. Janganlah mencari-cari yang nggak benar, pesugihan atau apa, nggak usah ya. Mintalah sama Yang Kuasa. Kita lanjut. Itu sisinya udah begitu tuh, langsung pada teriak. Ternyata gembok itu tuh terbuka, bunyinya seperti kalau tahu mungkin suaranya kayak suara bom, beleduk begitu. Itu udah terbuka begitu, kuncinya udah lepas, itu sama sisinya tuh diangkat, dibuka. Ternyata peti itu tuh udah berabad-abad, udah beratus-ratus tahun. Ternyata itu hanya sebuah tongkat trisula, udah begitu, udah terbuka. Itu si ratu itu sangat bahagia, sangat senang, si Eyang itu senang. Udah begitu si ratu sama Eyang itu mendekat. Sinya udah dibuka, ya ratu itu liatin aja. Ternyata sebuah tongkat berkepala trisula. Sama si ratu itu mau diambil. Kata Sinyo, maaf ratu, jangan dulu, jangan. Kenapa Sinyo? Ya udah, jangan aja dulu. Ya udah, itu ratu tuh diam. Ratu nurut sama sisinya tuh dulu. Udah begitu langsung sisinya tuh berdiri. Udah berdiri sama sisinya tuh, trisula itu dibawa, diambil. Kata sisinya, ya ratu, ya Eyang, mari kita ke depan. Oh ya. Itu si Eyang tuh sangat bahagia. Itu rahasia teka-teki peti itu udah terbongkar, apa isinya itu udah terbongkar.
udah ratusan tahun, udah berabad-abad, hanya bisa terbuka hanya sesosok anak kecil, tapi badannya tinggi besar, berjalan di bawah. Udah nyampe di pendopo. Sinyo, kamu pakai ilmu apa Sinyo kok di sini? Orang yang sakti-sakti dari mana dipanggil untuk membuka itu, nggak ada yang bisa Sinyo. Yang atau segala macam dari penjuru dunia, gak ada yang mampu Sinyo. Tapi sama kamu cuma menadahkan tangan aja, kok bisa terbuka. Itu sisinya tuh senyum. Ratu, yang membuka ini bukan saya Ratu, bukan, kata si Ratu itu. Jadi yang bukanya siapa? Ratu, yang membuka ini Allah Ta'ala, yang punya dunia, yang membuat dunia, yang menciptakan alam semesta. Yang bukanya bukan saya. Saya sih hanya berdoa, meminta, memohon sama yang kuasa. Si Ratu itu langsung bengong. Emang kamu yang kuasanya siapa? Sisinya itu nanya lagi, kalau Ratu kepercayaannya kemana? Saya percayanya itu tuh ke sana. Itu di situ ada patung, ada patung buta, gede banget patung butanya ke sana. Itu isinya apa? Kata si Ratu, itu dewa. Itu sisinya senyum sisinya tuh senyum di situ tuh. Ya udah gini Ratu, kalau saya sih percaya sama yang kuasa Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Kalau Ratu percaya sama ya itu aja, nggak masalah. Yang penting saya nggak merugikan, nggak mengganggu Ratu. Ini barang udah terbuka, ini silahkan Ratu. Ini tongkat Trisula ini saya serahkan sama Ratu, sebab hak punya warisnya Ratu. Itu si Ratu itu sangat bahagia, sangat bahagia, diserahin sama Allah. Itu si Ayang langsung, Sinyo, benar kamu ini dipasrahkan sama Ratu, ini tongkat Trisula ini. ya yang ini kan bukan hak saya, bukan milik saya, ini kan milik negara di sini. Buat apa saya juga di situ di gembolan saya, di buntelan saya juga banyak yang gitu-gituan gak berguna, gak bermanfaat buat saya. Apalagi ini udah panjang, gede, berat, wah ripuh saya bawa-bawanya. Udah mendingan dikasih aja sama hak warisnya. Itu si Ratu sangat bahagia, nggak berasa sampai citra dirinya, harga dirinya jatuh di depan rakyatnya. Sampai sujud sama si Sinyo, terima kasih. Saya nggak memikirkan harga diri saya nggak memikirkan citra saya sebagai Ratu di sini. Saya sujud sama kamu, saya nyembah sama kamu atas terima kasih. Sinyo menjawab, Ratu itu salah Ratu, bukan sama saya nyembah, sujud itu bukan sama saya, kata Sinyo. Enggak, kamu yang angkatnya, yang bukan Ratu, bukan. Yang membuka ini, yang mengambil ini hanya Allah Ta'ala. Allah. Itu si Ratu itu nanya lagi, Allah kamu ada di mana? Kata Sinyo, Allah saya ini ada setiap manusia yang menganut ajaran Allah, yang punya iman, yang punya takwa, hati soleh, nggak ada syirik, jahil, dengki, kiken, pedet, segala macam, itu adanya Allah saya. Jadi ini yang kata si Ratu, jadi yang disembah sama saya itu selama ini itu apa? Kata Sinyo, Ratu itu hanya bongkahan batu, hanya patung. Jadi bukannya dewa, bukan Ratu, itu hanya bongkahan batu, ukiran, bikinan manusia ahli seni. Jadi selama ini saya salah, kata si Ratu. Ya kurang tahu Ratu, masalah itu kan kepercayaan, keimanan.
Terus terserah ratu mau apa, kayak mau apa terserah. Yang penting saya sekarang mau pulang lagi. Udah begitu, cuma saya ngomong, yang sekarang saya pengen melanjutkan perjalanan lagi, tolong saya antar ke tempat tadi. Kata si ratu, nanti dulu Sinyo, nanti dulu, masalah pulang itu gampang. Kan ini ratu tugasnya udah selesai, permasalahan udah beres, saya mau berangkat. Itu si ratu tuh langsung menawarkan harta yang sangat berlebihan, gak tahu dah. Sinyo, kamu ngomong pengen berapa ton, berapa kintal, berapa dacin, kamu pengen harta akan saya kasih. Itu sisinya jawabnya, ratu, saya bukannya nggak butuh yang begitu-begitu, saya butuh, tapi belum waktunya, belum saatnya. Saya juga sekarang pengen pulang kampung, tapi saya nggak tahu arahnya kemana. Saya nggak tahu nama kampung saya itu, saya juga lupa. Saya juga nggak tahu, ratu, saya tuh orang mana, kampung saya tuh lupa, ratu. Itu si ratu itu merenung, kok bisa lupa begitu, gimana kamu tuh, Sinyo? Gak tahu ratu, Eyang tolong saya kasih tahu kampung saya tuh di mana. Itu si Eyang tuh mempergunakan keilmuannya tuh. Itu yang namanya si Eyang itu ternyata gelap gulita, nggak ketemu, biarpun pakai ilmu penerawangan atau apa, nggak tembus, kata si Eyang. Sinyo, mohon maaf Sinyo, nggak ketemu kampung kamu tuh, kalau nggak ketemu. Itu si Sinyo tuh mendadak berlinang air matanya dikarenakan udah pengen pulang. Kata ratu, kenapa Sinyo kamu nangis? Ya ratu, satu udah pengen pulang, tapi ini sama Eyang nggak kelihatan. Itu si ratu itu mencoba lagi pakai ilmu penerawangannya, ternyata nggak mampu juga. Udah lagi begitu, dulu lagi pikirin begitu tuh si isinya tuh inget, oh iya bener, yang dulu pernah waktu di sana ada yang ngasih tahu. Satu belum waktunya, belum saatnya pulang kampung. Itu saya yang sama si ratu tuh geleng-geleng kepala. Gitu. Ya udah gitu, sekarang mau pulang aja, mau keluar aja, saya mau melanjutkan perjalanan, kata si Sinyo. Jadi ini Sinyo bagaimana ini yang ditawarin begini? Gak usah ratu, gak usah, terima kasih, bukannya saya menolak rezeki, saya bukannya ini, nanti aja. Nanti suatu saat bila saya membutuhkan, nanti saya akan minta. Kalau ratu masih panjang umur, kalau ratu masih hidup, insya Allah ratu, insya Allah. Pas dengar suara insya Allah itu, ya namanya itu gempa bumi. Wah, goncang yang namanya menyebut nama Allah tuh. Goncang itu negara. Itu pada, wah bener-bener pada, itu pas isinya berhenti ngomong gitu, langsung tenang lagi. Itu Sinyo, yang kamu pakai ilmu apa? Nggak tahu ratu, cuma nama-nama itu aja. Jadi gini aja Sinyo, kalau di sini jangan bawa nyebut-nyebut itu lagi. Di sini tuh kedengarnya tuh sangar, yang nama itu tuh sangar. Itu nama orang atau nama siapa Sinyo? Ratu, itu nama penguasa jagat alam semesta ini, yaitu dewa saya, Tuhan saya. Itu, wah bener ya Sinyo, kamu bener-bener dewanya sangat sakti, bener-bener sangat sakti dewa kamu. Tapi dewa saya Sinyo kok itu pada duduk aja, berdiri aja, sesajen aja, sampai babi segala macam itu aja nggak dimakan. Itu kata si ratu, Sinyo, kalau dewa kamu makannya apa? Makan enggak makan, nggak pernah ngasih sesajen atau nggak pernah ngasih apa, nggak pernah.
Cuman saya ini yang ngasih buat dewa saya itu hanya wirid sama zikir. Itu makanannya dewa saya, kata Sisi. Oh, jadi dewa kamu juga makannya begitu ya? Itu apa, zikir wirid? Di sisinya namanya bolon ya, namanya bocah kecil. Malah nggak tahu, buntu itu ceritanya. Buntu nggak bisa menerangkan apa itu. Jadi aja. Itu saya yang langsung nyaut, Ratu, Mohon maaf, ini sisinya ini belum bisa jawab sampai kesan masalahnya. Ini pengalaman hidupnya, masih anak-anak, belum seluas itu, belum sedalam itu. Mohon maaf. itu si Ratu baru menyadari. Oh iya, Sinyoh maaf ya, maaf. Gak apa-apa Ratu, gak apa-apa. Dan sekarang ini aja, saya pengen keluar aja dari keraton ini. Ya udah, sekarang kata Ratu, udah terserah kamu Sinyoh. Sekarang mau melanjutkan perjalanan silahkan, mau kemana terserah kamu. Ya, kata si Ratu, Eyang ini silahkan Sisinya bawa lagi ke tempat asalnya, ke sana. Saya mengucapkan banyak terima kasih sama Eyang. Nanti kayak Eyang harus udah nganterin Sisinya ke sini, Eyang datang lagi ke sini. Itu si Eyang tuh langsung nyembah sama si Ratu. Itu Sisinya sih nggak mau nyembah tuh, biasa aja dog gitu ya, dog nggak mau nyembah, langsung jalan ya, udah keluar. Pendek cerita udah nyampe ke tempatnya tadi. Yo, ini kan udah nyampe di tempat kamu tadi. Ya udah, kamu silahkan, kalau mau pergi, mau istirahat. Saya akan kesana lagi ke tempat terakhir itu, kan dengar sendiri kamu tadi saya suruh kesana. Oh iya, yang silahkan aja, yang silahkan. Udah begitu tuh si Eyang tuh langsung berjalan di tempat tadi, di tempat jalan yang tadi bekas itu jalannya tuh mendadak menghilang, menjadi amparan air lagi, di situ. Makin lama makin dingin, itu sampai pagi. Kata perasaan Sisinya tuh lama banget. Itu Sisinya tuh di situ tuh mimpi apa enggak, satu kejadian begitu tuh aneh. Duduk aja di situ. Pas lagi duduk merenung di situ, langsung ada yang datang lagi, yaitu temennya Macan Putih. Langsung gaur Macan Putih itu dah. Langsung Sisinya tuh nengok, oh kamu ya, sini kamu sini. Dipanggil, langsung dipeluk sama Sisinya tuh, dielus-elus kepalanya. Kamu dari mana aja? Ya namanya mau ya, nggak bisa ngomong ya, mau gitu, elus-elus, peluk-peluk. Itu sampai mau, itu sampai Macan itu sampai menjilat-jilat tangannya Sisinya, meluk. Udah gitu sampai tiduran di paha itu. Makin lama makin malam. Ternyata udah itu tuh langsung bangun, berdiri. Macan itu langsung pergi lagi. Ternyata kedengaran suara azan subuh. Jadi tadi kejadian itu semalam suntuk. Sisinya itu ada di negara gaib, keraton gaib yang adanya di danau